Oke teman Ulin, jumpa lagi ya di channel Ujo Ulin bersama saya Dani. Eh, Alhamdulillah setelah sekian lama saya vakum membuat video karena emang berbagai macam halangan, kondisi yang tidak memungkinkan. Dan akhirnya selama beberapa bulan kemarin saya berhenti membuat video dan dimulai lagi di hari ini gitu. Untuk di konten kali ini saya berada di tempat yang dulu pernah kita buat di sini, yaitu shelter pool bambu, tepatnya di daerah Cileunyi. Ini alhamdulillah shelternya masih berdiri kokoh, sudah sekitar 6 bulan yang lalu atau enggak 7 bulan mungkin ya, 7 bulan yang lalu shelternya masih kokoh, tapi agak sedikit kotor dan saya tidak bawa alat bersih-bersih, jadi kita buat kontennya di sini aja. Dan untuk di konten kali ini tidak akan ada banyak kegiatan. Saya hanya ingin bercerita kenapa di bulan-bulan kemarin saya berhenti membuat video. Salah satu hal yang membuat saya berhenti itu adalah eh, adanya kabar duka ataupun musibah yang menimpa keluarga saya, yaitu saya pribadi kehilangan ibunda tercinta itu di 1 minggu kemarin. Buat teman-teman juga mohon doanya buat ibunda saya tercinta, semoga beliau ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, diterima iman Islamnya dan dilapangkan di kuburnya serta dimaafkan atas segala dosa yang telah diperbuat di dunia. Itu, tapi sebelum lanjut menonton, saya tidak pernah lupa untuk mengingatkan teman Ulin untuk tetap mendukung channel Ujo Ulin dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke banyak orang, supaya channel Ujo Ulin semakin terus berkembang. Terus tonton juga video-video yang ada di channel Ujo Ulin. Semoga dari tontonan tersebut ada banyak pembelajaran yang didapat, ada manfaat yang didapat, dan tentunya bisa menghibur buat teman Ulin semuanya. Saya hanya ingin bercerita sedikit tentang perjalanan ibu saya menuju meninggal. Itu kurang lebih sekitar 1 bulan ibu saya dirawat di rumah sakit. Itu awal pertama masuknya itu ibu saya memang mengidap penyakit jantung dan darah tinggi. Awalnya penyakit itu. Pas ketika ibu saya jantungnya kambuh, otomatis saya bawa langsung ke IGD rumah sakit. Sih itu kata dokter yang berada di IGD harus dirawat karena selain daripada jantung dan darah tinggi, ibu saya juga terkena penyakit mah dan muntah-muntah yang akhirnya mengakibatkan dehidrasi. Dan setelah menerima perawatan dari ibu saya, dirawat selama 8 hari di ruang rawat inap. Selama 8 hari ibu saya dirawat karena penyakit mah. Setelah 8 hari ibu saya dinyatakan sehat oleh dokter spesialis dalam, yaitu dinyatakan sehat dan akan pulang pada hari Minggu. Tapi pada saat itu pula ibu saya tidak sadarkan diri dikarenakan emang gagal napas dan akhirnya harus masuk ruangan ICU. Nah, dirawat di ruangan ICU itu selama 11 hari. Dari perjalanan 11 hari dirawat di ruangan ICU, banyak pasien yang dirawat itu 2-3 hari meninggal, 2-3 hari meninggal. Banyak sekali, sampai tak terhitung selama ibu saya 11 hari di ICU itu berapa orang yang meninggal. Dan alhamdulillah ibu saya ketika itu selama 11 hari dia dinyatakan sehat dari penyakit asmanya itu dan keluar dari ruangan ICU, pindah lagi ke rawat inap dengan untuk pemulihan kesehatan. Nah, pada saat itu pindah lagi ke ruang pemulihan yang harusnya 1 atau 2 hari ibu saya pulang, tapi karena emang penyakit asmanya berat juga, akhirnya ibu saya tidak bisa pulang dalam waktu 2 hari dan harus terus dirawat.
masuk di hari ke-8 masa pemulihan, malah ibu saya mengalami drop dan kritis di hari Jumat, dan dinyatakan meninggal itu hari Jumat jam 22.18. Di sana tepat 1 bulan, saya, kakak saya, dan adik saya terus bergantian merawat ibu saya yang mengalami penyakit sangat berat, kombinasi ataupun komplikasi penyakitnya. Kesedihan sangat mendalam yang kami rasakan, terutama anak-anaknya, membuat agak sedikit termurung. Tapi karena emang kita semua sadar bahwa setiap yang bernyawa pasti akan meninggal, itu yang membuat kami kuat dan harus benar-benar mengikhlaskan, bersabar, bertabah, menerima semua kenyataan yang ada bahwa ibu saya tercinta telah meninggal dunia. Hanya sekedar saran dan masukan buat teman Ulin semuanya yang masih memiliki ibu, hargai, kasihi, sayangi ibu kalian sebelum mereka tiada. Karena yakin dan pasti setiap manusia yang ada di dunia ini pasti bakal merasakan kesedihan kehilangan ibunya. Mungkin itu hanya segelintir cerita kesedihan saya. Ya, mudah-mudahan kesedihan ini menjadi sebuah pembelajaran, menjadikan saya lebih kuat dan memberikan motivasi juga saya untuk hidup lebih bisa menghargai orang lain. Oke, itu aja teman Ulin ya. Dan untuk memotivasi saya juga, serta memotivasi teman Ulin semua, di konten ataupun di video ini, saya ingin mengumumkan ke teman Ulin bahwa tim Ujo Ulin, saya dan kru, ingin mengadakan giveaway berupa baju. Bajunya ya baju kaos. Kaosnya kaos biasa sih, nggak terlalu mahal juga. Tapi ya ini hanya sekadar untuk apresiasi dari tim Ujo Ulin untuk para teman Ulin semuanya. Kaosnya seperti ini yang bersablonkan ada nama Ujo Ulinnya. Nah seperti ini ya teman Ulin. Kita akan kasih, tapi tidak secara cuma-cuma juga ya. Pasti ada syarat dan ketentuannya. Syaratnya itu hanya perlu banyak komen di setiap video di channel Ujo Ulin. Nanti yang paling banyak komennya itu yang akan mendapatkan baju kaos berupa kaos baju Ulin, Ujo Ulin ini. Dan ini ya tampilan bajunya untuk giveaway dari tim Ujo Ulin. Ini baju untuk tampilan depannya dan ini untuk tampilan belakangnya. Tampilan belakangnya seperti ini. Dan untuk pemenang dari giveaway ini akan diumumkan 1 bulan dari launching video ini. Oke, itu aja teman Ulin ya. Untuk giveaway-nya tidak akan terlalu banyak juga, tapi lumayan lah. Dan ya mudah-mudahan menjadikan motivasi buat teman Ulin untuk menonton, untuk memberikan komentar. Komentarnya bebas. Itu mau kritikan, mau saran, mau sanjungan, tapi diusahakan jangan sanjungan lah. Kritikan, saran, ya apalah. Yang penting ada banyak komen. Nanti dilihat dari sama tim siapa yang sering memberikan komentar di channel Ujo Ulin, dia yang akan memenangkan 1 buah kaos. Oke teman Ulin, mungkin itu aja ya untuk di konten kali ini.
karena emang kita kontennya masih di dekat-dekat rumah, tidak jauh dari rumah juga. Tapi mudah-mudahan untuk kedepannya kontennya bisa seperti konten-konten sebelumnya, yaitu ada pembuatan shelter, atau enggak kita naik gunung, atau enggak ada masak-masak, ya seperti biasanya lah. Tapi untuk di konten kali ini, karena emang saya masih dirundung suasana kesedihan, jadi belum ada konten yang jauh-jauh dulu gitu. Ini juga shelter full bambu yang alhamdulillah masih kokoh, tapi terlihat kotor dan tidak bawa alat bersih-bersih juga. Akhirnya ya membuat kontennya di bawah shelter ini. Oke, itu aja teman Ulin ya. Uh, oh iya, buat teman Ulin juga, kalau misalkan ada yang ketemu di jalan, mau disapa atau seperti apa, silakan teman Ulin ya, karena emang apa ya, untuk memanjangkan silaturahmi bagi teman Ulin yang ingin ngopi bareng, ayo silakan tulis di kolom komentar. Itu aja mungkin ya, karena emang tidak akan terlalu lama juga. Ini video hanya video klarifikasi aja, mungkin kemana sih hampir 2 atau 3 bulan saya tidak upload video, yaitu karena alasannya karena saya sibuk mengurusi ibu saya yang sakit dan akhirnya meninggal dunia. Itu ya teman Ulin, semoga untuk kedepannya saya lebih semangat lagi membuat konten, teman Ulin juga lebih semangat lagi untuk memberikan komentar untuk mendapatkan giveaway berupa kaos. Oke, itu aja. Mungkin sebelum ditutup, seperti biasa, jangan pernah bosan untuk mendukung channel Ujolin dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke banyak orang biar channel Ujolin semakin terus berkembang. Terus tonton juga semua video yang ada di channel Ujolin. Semoga dari tontonan itu bisa menghibur teman Ulin semuanya. Itu ya teman Ulin. Oke. Terakhir, saya pamit. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan dari video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya.